perkenalkan, nama saya Diah Latifah Anggraini, kelas 204, saya manajemen. Oh iya, jangan lupa ya untuk kalian like, comment, and subscribe. Di video kali ini saya akan ngebahas tentang perilaku konsumen di era digital. Seiring dengan kemajuan teknologi dan internet, saat ini kita telah menjadi konsumen digital guys ternyata. Di era digital ini kita harus memahami nih guys perilaku konsumen yang terus berubah dengan adanya teknologi dan informasi. Untuk itu kita harus memahami nih guys menerapkan strategis bisnis yang tepat. Ada 3 cara untuk memahami konsumen digital yang dapat Anda terapkan. Mau tahu? Cekidot. Cara untuk memahami konsumen digital yang dapat Anda terapkan. Yang pertama, riset konsumen. Sangatlah penting karena informasi yang berlebihan dan banyak pilihan. Mereka dapat menggunakan teknologi secara efisien dan efektif untuk mencari keuntungan mereka guys ternyata. Untuk itu, perlu nih untuk melakukan riset dan untuk mengetahui lebih jauh karakter konsumen dan solusi apa yang diinginkan konsumen di era digital. Kedua, yaitu mengkombinasi interaksi antar manusia dan digital. Pendekatan personal interaksi antar muka memiliki kelemahan nih guys ternyata, yaitu kalabilitas. Suatu bisnis yang mampu mengkombinasi 2 aspek interaksi melalui digital maupun manusia akan memiliki lebih banyak peluang guys untuk berhasil. Ketiga, yaitu menantang status guys. Suatu bisnis perlu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Setiap bisnis harus memahami pelanggan Anda. Dengan berjalannya waktu beradaptasi dengan tren dan evolusi industri gitu guys. Jadi ada 3 ya guys ya. 3 untuk memahami konsumen era digital yang dapat Anda terapkan. Oke? Lanjut ya guys. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen di era digital guys. Yang pertama, harga menentukan harga jual yang sesuai dengan kualitas dan dapat bersaing sesuai dengan harga pasar yang mudah diterima oleh konsumen guys. Yang kedua itu ada iklan guys. Jadi pembuatan iklan itu juga harus diperhatikan untuk menarik hati konsumen guys. Contohnya dari gambarnya, dari warnanya, dari tulisannya yang dapat dimengerti ya. Jadi agar dapat dipahami oleh konsumen-konsumen. Terus yang ketiga ada gaya hidup. Gaya hidup konsumen juga harus diperhatikan guys untuk menarik minat pembelian terhadap produk yang dijual. Lagi nih guys, di sini aku juga akan ngejelasin nih, ternyata ada aspek penting yang harus diperhatikan saat memahami perilaku konsumen di era digital guys. Yang pertama itu memahami potensi pasar. Yang kedua, memetakan perilaku pasar. Yang ketiga, perilaku pasar yang kini relevan poin gitu guys. Dari apa yang sudah kita bahas, kita tahu nih guys, bagaimana perubahan perilaku konsumen di dunia digital terjadi sejak volume konsumen terhadap produk digital tuh semakin meningkat guys. Dengan memahami perkembangan era digital seperti saat ini, akan memberikan kesempatan dan peluang bagi penjual atau pelaku bisnis untuk mengetahui kebutuhan dan sifat konsumen di dunia digital guys. Itu guys, untuk semua penjual bisnis juga tuh dituntut tuh untuk bisa lebih mengikuti perkembangan konsumen digital guys. Jadi mereka tuh harus lebih inovatif, harus lebih kreatif dalam mengembangkan produknya yang disediakan hingga dapat membangun kepercayaan konsumen dan masyarakat serta bisa bersaing nih di pasar digital ini guys gitu. Sekarang nih guys, sekarang itu aplikasi makanan, pesan makanan via online tuh banyak guys. Ada GoFood, ada GrabFood, ada Shopee Food, ada Lazada Food ya. Tapi yang paling diminati saat ini tuh GoFood. Kalau nggak GoFood tuh GrabFood ya guys. Tanya kenapa saya lebih meminati untuk GrabFood dan GoFood? Karena yang pertama itu layanan. Layanannya itu ternyata sangat bagus dan sangat dicari sama orang-orang. Yang kedua itu kualitas produknya itu menjamin guys, menjamin semua. Yang ketiga itu diskon. Karena saya pecinta diskon, jadi di GrabFood dan GoFood itu banyak sekali diskonnya gitu guys. Jadi untuk sekarang itu pembisnis itu harus lebih inovatif dan kreatif untuk bersaing dalam pasar di era digital ini guys gitu. Kali ini saya juga akan ngebahas tentang pasar online.
Apa itu pasar online? Pasar online itu adalah suatu sarana atau sebuah toko atau pasar yang berfungsi sebagai tempat para penjual menawarkan barang atau jasa melalui internet, guys. Jadi yang dijualkan itu tuh ada pakaian, sembako, benda elektronik, jasa, juga ada jasa menyediakan unit mobil, jasa untuk membuat desain juga ada, guys, gitu. Juga ada contoh nih, guys. Contoh dari pasar online. Yang pertama itu online marketplace. Contohnya itu kayak Tokopedia, Bukalapak, Traveloka gitu yang menyediakan untuk bertemunya para pembeli dan penjual guna bertransaksi secara online, guys. Yang kedua itu ada toko online. Toko online itu bersifat pasar yang lebih sempit, atau artinya itu penjual itu membuat blog untuk konsumen membelinya melalui internet. Terus yang ketiga ada jejaring media sosial. Contohnya itu ada marketplace yang di Facebook, ya kan, Twitter, Instagram, Google tuh. Tuh, guys. Jadi gini, guys, proses persepsi konsumen terhadap pembelian makanan secara online saat pandemik dimulai dari konsumen akan mencari informasi terhadap pembelian makanan secara online untuk mematuhi peraturan pemerintah, seperti mengurangi aktivitas di luar rumah. Persepsi konsumen terhadap pembelian makanan secara online selama pandemik itu menggunakan fitur, guys. Yang pertama itu ada Gojek, GoFood, ya. GoFood itu aplikasi yang pertama nih, guys, ojek online yang menawarkan jasa layanan antar makanan gitu, guys. Yang pertama GoFood. Yang kedua ada GrabFood, guys. Yang ketiga ada Shopee Food. Gitu. Yang keempat ada Lazada Food. Ada Lazada Food juga ada, guys. Tokopedia Food juga ada. Itu, guys. Balik lagi, guys, di sini kita akan ngebahas tentang kekurangan dan kelebihan dari GrabFood dan GoFood. Yang pertama itu ada sistem order prasarana, guys. Untuk GoFood sendiri itu aplikasi memperbolehkan konsumennya untuk melakukan banyak order makanan atau minuman dari beberapa tempat yang berbeda dalam satu waktu, guys. Kalau untuk GrabFood nih, guys, tidak memberikan fasilitas untuk konsumennya, yang mana para konsumennya hanya diperbolehkan melakukan satu pemesanan dan harus menyelesaikan terlebih dahulu. Untuk yang kedua, perbedaan kedua yaitu pemberian harga potongan harga diskon biasa. Sebenarnya kedua fitur ini tuh banyak memberikan potongan harga, guys. Ada yang gratis ongkir, ada cashback ya kalau misalkan melalui GoPay ataupun OVO juga bisa. Tapi lebih banyak itu ke GoFood itu lebih banyak, guys. Terus yang kedua itu perbedaannya itu, kekurangan dan kelebihannya itu adalah tampilan aplikasi. Indikator lain yang bisa digunakan untuk melihat kelebihan GoFood dan GrabFood itu beserta kekurangannya itu yaitu tampilan aplikasinya. Jadi tuh GoFood itu lebih terlihat menarik, guys, dibandingkan GrabFood. Itu untuk tampilannya, guys. Mungkin ini aja ya, guys, ya, pelajaran yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika saya ada kesalahan-kesalahan. Sekian. Jangan lupa kalian untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa ya, guys. Jangan lupa. Terima kasih. See you.